أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita membaca kitab tauhid, di mana pelajaran tauhid ini penting sekali. Ya, bagaimana akidah kita ini lurus dan kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal rububiyah, meyakini bahwa hanya Allah yang menciptakan makhluknya, memberikan rezeki kepada makhluknya, mematikan dan menghidupkan. Ini yang disebut dengan tauhid rububiyah. Tidak ada yang seperti Allah Subhanahu wa taala dalam hal tauhid rububiyah. Kemudian juga kita memahami tauhid uluhiyah, bahwa hanya Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Kita salat, kita puasa, kita berkorban, kita bernadar hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian tauhid asma dan sifat, yaitu kita meyakini Allah mempunyai nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang agung, yang tinggi, yang tidak sama sifat Allah dengan makhluknya. Mungkin namanya saja yang sama. Seperti Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, manusia juga melihat, tapi penglihatan Allah beda dengan penglihatan makhluknya. Allah Maha mendengar, makhluk juga mendengar, tapi beda pendengarannya Allah dengan pendengaran makhluknya. Jadi hadirin sekalian, yang sama mungkin namanya saja, ya. Seperti manusia kaya, Allah juga ghani, Allah Maha kaya, tapi beda kekayaan Allah dengan kekayaan makhluknya. Ya, seandainya seluruh makhluknya ini berbuat taat kepada Allah, tidak ada yang kufur, semuanya berbuat baik, tidak menambah daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak ada yang menambah sedikit pun dari kekayaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah, kita berbuat baik untuk kemaslahatan kita sendiri. Hadirin sekalian, Allah dengan kehendaknya mencintai orang-orang yang beriman, orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang beribadah dan mendekatkan diri kepadanya. Ya, begitu juga apabila semua makhluk, ya, dalam satu sifat manusia berbuat kufur, mereka semuanya ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun tidak mengurangi sedikit pun dari kekuasaan Allah, tidak mengurangi daripada kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Allah dengan kehendaknya membenci orang yang berbuat kufur, membenci orang-orang yang berbuat maksiat dan dosa. Ya, inilah yang harus kita pahami, hadirin sekalian, bahwa kita beribadah, kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang bertauhid. Kita salat, kita membaca Al-Qur'an, ya, kita berbuat baik adalah murni karena rahmat dari Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun."
Hanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa cinta di hatimu keimanan dan menghiasimu dalam hatimu keimanan itu dan menjadikan kekufuran, kemaksiatan, kefasikan suatu hal yang kalian benci dalam hatimu. Ya, jadi kita diberikan oleh Allah nikmat, minnah wa hidayah wa taufik sehingga kita bisa salat, kita mentauhidkan Allah bukan karena nasab kita, hadirin sekalian. Bukan karena nasab kita. Ya, kalau nasab ada yang lebih tinggi daripada nasab kita. Nasabnya Abu Talib. Bukankah Abu Talib pamannya Nabi? Tapi tidak mendapatkan apa? Hidayah. Kalau kita menjadi orang-orang yang berbuat baik, taat kepada Allah, bukan karena kedudukan kita. Kita tidak punya kedudukan apa-apa di dunia ini. Ya, bukankah ada yang lebih tinggi daripada kedudukan kita? Ya, seperti Abu Jahal, ya Abu Lahab, mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Kemudian ayahnya Nabi Ibrahim, ya kedudukan di kaumnya sangat tinggi, tetapi mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan taufik, tidak mendapatkan rahmat. Ya, kalau kita berbuat baik ini dikarenakan kekayaan, tidaklah, kita ini tidak kaya. Hadirin sekalian, kita ini miskin, fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lebih kaya lagi daripada kita, yaitu Qarun, Fir'aun. Mereka ini orang-orang kaya, tetapi tidak mendapatkan apa? Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bertauhid, kita salat ini, kita zikir, kita menyembah Allah tadi itu. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Yaitulah yang ada kenyataannya. Allah memberikan kita rahmat, memberikan kita taufik hidayah, memberikan kepada kita iman di hati kita dan menghiasi di hati kita ini keimanan itu. Ya, dan menjadikan kita ini membenci kekafiran, kemaksiatan, kefasikan, hadirin sekalian. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita gunakan nikmat ini di jalan Allah. Kita gunakan nikmat-nikmat Allah yang besar ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi apa? Larangan-larangannya. Kemudian kita disuruh takut ke dalam perbuatan syirik. Karena syirik ini adalah dosa yang besar, zulmun azim. Sebagaimana Luqman pernah menasihati anaknya, ya dia mengatakan wa id qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Diabadikan di sini oleh Allah nasihat Luqman kepada anaknya. Ketika Luqman menasihati anaknya, ya dia mengatakan ya bunay, yakni ya waladi la tusyrik billah. Jangan kamu mencoba untuk berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan selainnya. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu, menyekutukan Allah dengan selainnya, adalah kezaliman yang sangat besar. Dan Allah tidak mengampuni dosa syirik dan masih mengampuni dosa selain apa? Syirik. Hendaklah kita meninggalkan dunia ini dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dengan bertauhid, mentauhidkan Allah. Jangan sampai kita berbuat apa? Syirik, hadirin sekalian. Kalau kita ya bertauhid, meninggalkan dunia ini, maka Allah senang dengan kita. Dikirim malaikat-malaikat yang baik. Ya, kita bisa melihat malaikat-malaikat itu sebelum meninggal dunia dengan wajah yang ceria, ya pakai yang serba putih, ya dengan bawa kain kafan yang putih, dengan membawa bauan-bauan dari surga, menemui hamba Allah ini yang bertauhid, yang suka beramal saleh, yang suka bersedekah, yang suka zikir kepada Allah. Mengatakan apa malaikat ini? Ya ayyatuhan nafsut tayyibah, wahai jiwa yang baik, ya keluarlah kamu menuju apa? Rahmat Allah, ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat ini mengeluarkan rohnya hamba ini dengan pelan sekali. Ya, keluarganya tidak melihat ini semuanya. Dia melihat. Ya, orang yang mau mati ini melihat bagaimana rohnya ini naik terus ke atas. Ya, dengan apa? Penuh dengan wangi-wangian yang dibawa oleh malaikat. Ya,
dari surga, kemudian dibawa ke langit, dan setiap malaikat penjaga langit mengatakan, ruh siapa ini yang wangi ini, yang baik ini? Ini roh fulan bin fulan, sesuai dengan amal salehnya. Ya, dibukakan pintu, semua malaikat membukakan pintu, semua para malaikat menyambutnya sampai menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Allah ridhoi, Allah kasih rahmat. Ya, kembalikan roh ini ke badannya, aku ridhoi dia. Ya, kemudian dikembalikan ke badannya. Waktu itu dia di kuburan. Ya, kemudian didatangi oleh malaikat. Ditanya oleh malaikat, man rabbuka? Dia mengatakan, Rabbi Allah. Wa ma dinuka? Apa agamamu? Dini Islam. Kemudian ditanya, wa man nabiyuka? Siapa nabimu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dia, hadirin sekalian, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala teman, ya, yang bagus wajahnya, kemudian diterangkan kuburannya. Ya, ditanya, man anta? Siapa kamu yang datang ini? Ana amuluka salih. Saya ini adalah amalmu soleh waktu di dunia. Dirupakan sebagai teman di kuburannya. Kemudian dibukakan pemandangan yang indah, surga. Inilah tempatmu, ya, di surga nanti. Ya, inilah tempatmu di surga dengan kenikmatannya. Maka dia mengatakan, ya Rabb, aqimis sa'a, aqimis sa'a. Wahai Tuhan, cepat, hari kiamat ini cepatkan. Li'alli arji' ila ahli, supaya aku cepat kembali kepada keluargaku. Kemudian diberitahukan tempatnya di neraka. Ya, kalau kamu masuk neraka ini tempatmu, tapi kamu termasuk penghuni surga, tempatmu di neraka ditutup. Ya, kata Rasulullah, setiap manusia mempunyai dua tempat. Lahu manzilan, manzil fil jannah, wa manzil as-tsani fi neraka, fi jahannam, fi nar. Hadirin sekalian, satu tempat di surga, satu tempat di mana? Di neraka. Jika dia termasuk penghuni surga, tempatnya di neraka ditutup, diwariskan kepada orang kafir. Ya, maka dia diberitahukan tempatnya di surga. Jika dia penghuni neraka, tempatnya dia di surga ditutup, diwariskan kepada orang-orang yang beriman yang masuk surga. Hadirin sekalian, makanya orang-orang beriman mewarisi tempat-tempatnya orang kafir di surga. Di Firdaus, yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka mewarisi yang ada di surga Firdaus, tempat-tempatnya orang kafir. Ya, makanya memakai istilah waris, mewarisi, karena ada tempat-tempatnya orang kafir di surga. Karena mereka tidak masuk surga, masuk neraka, diambil tempatnya ini oleh orang beriman. Hadirin sekalian, sebagaimana disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, mereka yang salatnya itu khusyuk. Allah memberikan sifat penghuni Firdaus, ya, di antara mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, mereka itu masalah lahu, hal-hal yang enggak bermanfaat, mereka menghadapi maksiat, mereka menyingkir, tidak mau menghadapi, tidak mau mendatanginya, betul-betul meninggalkan, terutama kesyirikan. Akbar maksiyah, akbar dzunub, syirik, ya, kesyirikan. Sama sekali tidak mau menyentuh masalah syirik, tidak mau berbuat kesyirikan, karena ini bahaya. Hadirin sekalian, inilah dakwah ahlu sunnah, dakwah salafus saleh, adalah mengajak orang untuk bertauhid dan meninggalkan kesyirikan. Karena syirik termasuk dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah pelakunya jika dia meninggal dunia dalam keadaan syirik. Dan Allah masih mengampuni dosa selain syirik, sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Ya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, orang yang menyekutukan Allah dengan selainnya, dan mengampuni dosa selain syirik kalau Allah kehendaki. Wa may yusyrik billah, barang siapa yang menyekutukan Allah, berbuat syirik, maka dia telah berbuat dosa yang sangat besar.
Oleh karena itu, hadirin sekalian, Allah mengutus banyak rasul, mengutus banyak para nabi. Ada 124.000 nabi, ada 315 rasul. Ya, inti dakwah mereka mengajak manusia untuk menyembah Allah dan menjauhi apa? Syirik. Ini yang paling utama, hadirin sekalian. Lihat Nabi SAW, inti dakwanya ini di Mekah 13 tahun. Ya, Nabi mengajak untuk bertauhid karena masyarakatnya masih apa? Tidak faham tauhid, menyekutukan Allah. Nabi tidak mengajak untuk perbaikan ekonomi. Nabi tidak mengajak bagaimana supaya apa? Berpolitik bersama parlemennya Abu Jahal CS. Ya, Nabi bahkan belum berani untuk berjihad, perintah jihad di Madinah. Apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat hadirin sekalian? Mendakwakan tauhid, mengucapkan ayuhan nas, ayuhal arab, ya bani fulan, u'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan kalian menyekutukan Allah dengan selainnya. Ya, ini hak Allah Subhanahu wa taala. Haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Inilah pesan pelajaran Rasulullah kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz, ma haqqullah 'alal ibad? Apa hak Allah atas hamba? Maka Mu'adz bin Jabal menjawab dengan adab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Walaupun dia seorang ulama, orang yang pandai, sahabat Nabi, ahli Quran, maka dia di hadapan Rasulullah tidak kurang ajar. Dia mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Rasul menjawab, haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hendaklah hamba itu beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah dengan selainnya. Ya. Kemudian ma haqqul ibad 'ala Allah? Apa hak hamba atas Allah ya Mu'adz? Mu'adz pun menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka Rasul menjawab, haqqul ibad 'ala Allah an la yu'adzab man la yusyrik billahi syai'an. Allah tidak akan mengazab, hamba ini tidak akan diazab oleh Allah selama dia tidak berbuat syirik. Maka Mu'adz senang sekali dengan hadis ini. Kemudian Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, afala ubashshirun nas? Bisakah aku kasih kabar gembira kepada manusia ini? Orang yang tidak berbuat syirik tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya. Walaupun dosanya besar, selama dia mati dalam keadaan bertauhid, ya la ilaha illallah, dia pahami dengan benar, dia amalkan dengan benar, tidak akan diazab oleh Allah. Tentunya ini kabar gembira. Ya, menurut Mu'adz bin Jabal. Tapi apa kata Rasul? La tubashshirhum fayattakilu. Jangan kasih kabar gembira kepada mereka tentang ini. Mereka akan meremehkan. Mereka akan meremehkan nanti. Ya, tapi kenapa hadis ini sampai kepada kita? Itu persoalannya. Pertanyaannya, rawi hadis ini mengatakan, waktu Mu'adz bin Jabal mau meninggal dunia, dia takut dituduh menyembunyikan ilmu. Ya, maka dia sampaikan ini. Mau meninggal dunia, dia sampaikan, khawatir dituduh menyembunyikan ilmu. Tidak boleh. Seseorang mendapatkan ilmu harus disampaikan. Hadirin sekalian, maka disampaikan hadis yang membahagiakan ini, yang ahli tauhid. Ini menunjukkan tauhid inti daripada dakwah para rasul. Sampai Nabi pernah mengutus Mu'adz setelah Fathu Mekah, di akhir kehidupan Rasulullah, diutuslah Mu'adz bin Jabal ini ke Yaman. Ya, ke Yaman. Apa kata Rasulullah mengantar Mu'adz ke pintu gerbang Madinah? Rasulullah mengatakan, ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau pergi ke Yaman ini mendatangi kaum, mereka ini ahli kitab, terutama orang Yahudi. Ya, jadi dulu Yaman di zaman Nabi banyak orang Yahudi, hadirin sekalian. Yaman, Taif, Yahudi. Begitu juga Yathrib, Madinah, Yahudi. Jadi orang Yahudi datang ke Jazirah Arabia karena dua alasan. Yang pertama, mereka ketika tinggal di Palestina diserbu sama orang Romawi, orang Nasrani yang dipimpin oleh Bukhtansar, seorang raja Romawi yang terkenal,
besar kekuasaannya, dihabisi orang Yahudi. Ya, akhirnya mereka melarikan diri. Mereka menuju mana? Menuju Jazirah Arabia, ke Yathrib, ke Taif, ke Yaman. Ya, kenapa mereka datang ke Jazirah? Karena mereka tahu di kitab Taurat itu tertulis di situ bahwa akan muncul seorang nabi di sekitar Mekah dan dia akan hijrah ke Madinah. Makanya mereka menempati posisi ini. Yaman, Taif, mereka tinggal di Taif karena Taif bagus hawanya, ya sekitar 40 km dari Mekah. Mereka bisa istirahat di sana, mereka bercocok tanam di sana karena buah-buahan tumbuh di sana yang tidak tumbuh di Mekah. Hadirin sekalian. Begitu juga di Madinah. Ya, mereka tahu bahwa nabi yang terakhir namanya, mereka tahu itu. Tapi masalahnya mereka menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karena nabi yang terakhir ini datang dari bangsa Arab, bukan dari bangsa apa? Yahudi. Mereka menolak itu. Ya, mereka sombong, mereka bangsa Yahudi mengaku kitalah Sya'bullahil Mukhtar. Ya, kita ini hamba-hamba Allah yang terpilih, sedangkan selain kita ini budak. Ya, tidak ada artinya mereka ini. Boleh dibunuh, ya, boleh diperbudak selain apa? Yahudi. Itu perasaan mereka. Keyakinan mereka seperti itu, hadirin sekalian. Kembali kepada Mu'adz bin Jabal, diutus ke Yaman dan berhasil Mu'adz ini. Di sini menunjukkan kita membantah orang-orang Syiah yang hari ini menguasai Yaman, terutama Yaman Utara, bahwa Mu'adz inilah yang berhasil mengislamkan orang Yaman, ahli kitab yang ada di Yaman. Kenapa mereka mengkafirkan Mu'adz bin Jabal? Dikafirkan sama orang Syiah. Padahal dia punya jasa besar, Mu'adz bin Jabal, hadirin sekalian. Ya, ini di akhir kehidupan Nabi. Bahkan Nabi mengatakan, ya Mu'adz, nanti kamu berdakwah di Yaman, sana banyak orang Yahudi, ahli kitab. Ya, mungkin setelah itu kamu tidak melihatku lagi, kecuali engkau akan melintasi kuburanku. Jadi itulah perpisahan Nabi, pertemuan terakhir Nabi dengan siapa? Mu'adz bin Jabal. Maka Mu'adz menangis, berat rasanya meninggalkan Madinah, meninggalkan Nabi. Tapi ini tugas. Berangkatlah ya Mu'adz. Mu'adz berangkat sambil menangis karena Rasul tidak mungkin berdusta. Ya Mu'adz, mungkin tahun depan engkau tidak melihatku lagi, kecuali engkau hanya melewati kuburanku. Dan betul, Mu'adz berhasil berdakwah di Yaman. Ketika dia pulang, Rasulullah sudah wafat dan dia hanya melihat kuburannya. Inilah Mu'adz bin Jabal yang dikatakan oleh Nabi Sayyidul Ulama fil Jannah, pemimpin ulama di surga dan ahli Quran dari para sahabat. Rasulullah mengatakan, kalau kalian belajar Quran, belajarlah Quran sama Mu'adz bin Jabal. Maka dia da'i, diutus ke Yaman. Dia mengatakan, ya Mu'adz, falyakun awwalu ma tad'uuhum ilai syahadatu an la ilaha illallah. Tahu ini orang Yahudi, mereka ini orang Yahudi. Maka ya Mu'adz, pertama kali yang engkau dakwai mereka tentang masalah apa? Ajak mereka bersaksi la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Padahal mereka ahli kitab. Kenapa la ilaha illallah? Karena ahli kitab banyak yang menyimpang, banyak yang berbuat syirik. Orang Nasara mengatakan Isa ibnullah. Orang Yahud mengatakan Uzair ibnullah. Bayangkan. Menganggap Allah punya anak. Yahudi maupun Nasrani, mereka terlibat dalam perbuatan syirik, penyembahan setan. Hadirin sekalian, padahal mereka ahli kitab. Itulah kelakuan Yahudi dan Nasrani. Ahli kitab ini sudah tidak konsisten lagi dengan kitab mereka, bahkan kitab mereka sudah dikurangi, ditambah. Ya, mereka menulis sendiri sesuai dengan hawa nafsu mereka, perintah-perintah mereka. Ahli kitab, terutama orang-orang Yahudi. Maka Nabi mengatakan, hendaklah pertama kali yang engkau seru la ilaha illallah ya Mu'adz. Tauhid. Ajari mereka tauhid. Dalam riwayat yang lain, ila an yuwahhidallah, hingga mereka mentauhidkan Allah. Tauhid, hadirin sekalian. Inilah inti daripada dakwah salafus saleh. Tauhid. Sehingga banyak ditolak di masyarakat kita, hadirin sekalian. Orang mengajak tauhid, ya, banyak yang menolak. Jangan berbuat syirik, maka banyak pertentangan. Dan begitu yang dialami oleh Nabi. Ya, Nabi dulu sebelum menjadi Nabi dan Rasul,
itu dipuja-puja sama orang Quraisy. Digadang-gadang ini pemuda akan dijadikan sebagai pemimpin Arab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kecerdasannya, dengan kejujurannya, bahkan dia dikatakan as-sadiqul amin qabla an-nubuwah, qabla risalah. Sebelum kenabian, sebelum kerasulan. Itu julukannya as-sadiqul amin. Semua orang mau pergi menaruh barangnya ke Rasulullah, ke rumahnya Rasulullah. Ya, dan dijaga sama Rasulullah. Amanah, hadirin sekalian. Ya, tidak ada sebaik Nabi di masyarakat Arab. Tapi semuanya berubah drastis ketika dia diangkat jadi Rasul, dari Nabi. Dia mengajak orang untuk bertauhid, melarang orang untuk berbuat syirik. Ya, mereka langsung marah. Ya, Tuhan hanya satu. Hada syai'un ujab. Sungguh sangat aneh. Ya Muhammad, engkau menyuruh monoteism, tauhid, menyembah Tuhan satu. Hada syai'un ujab. Ajib hada. Kita menyembah apa? Aliha syatta. Tidak hanya ilah, aliha syatta. Yani Tuhan banyak ya Muhammad. Akhirnya mereka membenci, ya, maka Nabi dimusuhi, dikatakan majnun, dikatakan sahir, sahabatnya dibantai. Menyeru apa? Tauhid. Hadirin sekalian. Maka yang dikatakan para ulama, dakwah tauhid fihi husumah. Memang kalau dakwah tauhid ditegakkan, banyak permusuhan. Kalau Anda mengajak untuk sholat, ayo akhlak baik ya, jangan mencuri, tidak ada masalah, semuanya menerima. Tapi kalau Anda mengatakan jangan berbuat syirik, jangan pakai jimat, kalau kamu berdoa hanya kepada Allah, ucapkan ya Allah, jangan mengucapkan ya wali fulan, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh Dasuki, mereka menolak. La, ya anta wahabi, kamu apa? Wahabi, kamu radikal. Ya, kamu membawa ajaran baru, mazhab baru ini. Padahal menyuruh kepada apa? Tauhid. Hadirin sekalian, masyarakat banyak tidak mengerti tauhid, masih berbuat syirik. Ini bahaya. Bagaimana seorang salat, orang haji, umrah, puasa, tapi masih berbuat syirik? Mendatangi kuburan para wali, kuburan diagungkan, bayangkan. Kuburan para tokoh diagungkan, dibangun, ya dikasih lampu, ada yang dikasih apa? Ranjang warna pink, ya mereka datang ke situ, kirim surat ke situ. Banyak, tidak hanya di negeri Indonesia, di negeri-negeri Arab banyak sekali kuburan diagungkan. Apakah ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La. Apakah Rasul menyuruh ini? La. Bahkan dia sebelum mati mengatakan apa? La taj'al qabri wathanan yu'bad. Jangan kau jadikan kuburanku seperti berhala yang disembah. Ya, jangan buat seperti orang-orang dahulu pada zaman kaumnya Nabi Nuh. Ya, apakah para sahabat setelah Rasul datang ke kuburan Nabi? La, datang hanya beri salam. Bukan datang ke situ, ya Rasulullah, sembuhkan penyakit saya. Ya Rasulullah, lariskan dagangan saya. La, tidak ada para sahabat. Bahkan ketika terjadi musim panas, kemarau yang luar biasa, ya, pada zaman Umar, orang-orang datang ketika Jumat, ya Amirul Mukminin, hancurlah kita ini, berdoalah kepada Allah, semua binatang ternak kita mati, kebun-kebun kita mati, kering ini, tidak ada hujan. Maka Umar kasihan melihat rakyatnya. Dia datang ke kuburan Rasulullah. La, dia datang ke Abbas, paman Rasulullah yang sudah tua, yang masih hidup, ahli bait. Abbas bin Abdul Muttalib masih hidup, umurnya panjang. Dia datang, ya Abbas, engkau paling senior di antara kita, kamu ahli bait, pamannya Rasulullah, orang yang bertakwa. Ya, dulu Rasulullah masih hidup, kalau ada masalah kita datang ke Rasulullah, minta doa, Rasul mendoakan kita. Tapi Rasul sudah meninggal dunia, kita datang ke kamu, ya Abbas, berdoalah kepada Allah agar turun hujan. Maka Abbas berdoa, mengangkat kedua tangannya, Allahumma aghisna, Allahumma aghisna, Allahumma aghisna, Allahumma anzil alaina matara. Ya Allah, turunkan hujan kepada kami, turunkan hujan kepada kami. Tidak lama mendung hujan deras. Hadirin sekalian, ya, apakah datang Umar ke kuburan Nabi? Ya, Nabi makamnya lebih tinggi daripada wali.
Hadirin sekalian, coba kalau Nabi kuburannya di sini, dibangun dari emas mungkin ya, bukan emas saja, ya gedung besar. Hadirin sekalian, alhamdulillah taruh di Saudi, pemerintah yang konsisten dengan tauhid. Kuburannya para sahabat tidak dibangun, ya mereka ditentang habis-habisan, tidak menghargai sahabat, tidak menghargai Nabi. Bayangkan. Ya, bukan seperti itu menghargai Nabi. Anda menghargai Nabi, ikuti sunnah Nabi. Ya, ikuti petunjuk Nabi, manhaj Nabi dalam kehidupan ini. Berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengikuti Nabi dikatakan Wahabi. Bagaimana? Ya, mengikuti tauhid katanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, serba terbalik semua hadirin sekalian. Nah, di sini pentingnya apa? Tauhid. Kemudian Rasul mengatakan apa? Fa inhum ata'uka lidzalik. Ya Mu'adz, kalau mereka sudah bersaksi la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, fa'alimhum anna Allah iftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Kalau mereka sudah bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, ajarkan mereka bahwasanya Allah mewajibkan mereka untuk mendirikan salat 5 waktu sehari semalam. Ini menunjukkan penting ya salat hadirin sekalian. Setelah tauhid, salat. Ya. Ajari mereka salat. Ini menunjukkan orang yang enggak salat percuma. Ya, justru orang yang bertauhid dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Salat. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka mentaati kamu, mereka sudah salat ya Mu'adz, fa'alimhu anna Allah iftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Ajari mereka bahwasanya Allah mewajibkan mereka untuk zakat. Agar mereka mengeluarkan apa? Zakat diambil dari orang kaya mereka, diberikan kepada orang apa? Fuqara mereka. Ya, itu harusnya. Kalau mereka sudah salat, suruh mengerjakan apa? Zakat. Fa inhum ata'uka lidzalik. Kalau mereka sudah mentaatimu itu, ya fa iyyaka wa karaima amwalihim, maka hati-hati kamu jangan mengambil harta yang paling mulia dari harta mereka. Ya, misalnya mentang-mentang kamu sebagai amil zakat, ya dikasih kekuasaan untuk mengambil zakat, tiba-tiba mengambil harta yang paling mulia dari mereka. Jangan. Itu menyakiti mereka, tidak boleh. Ya, apa yang mereka mampu dari harta, uang misalnya, ambil aja uangnya. Tapi jangan harta yang paling apa? Menurut mereka berharga, berlian misalnya, atau emas mereka, atau apa saja. Ini tidak boleh dalam Islam. Ini berlawanan dengan orang-orang Romawi, orang Persia, di mana mereka itu kalau mengambil upeti dari warganya, itu diambil yang paling berharga, tidak peduli dengan pasukan berkudanya, militernya, bahkan mengambil perempuan-perempuan mereka. Ya, mereka itu begitu kebiasaan orang-orang Romawi ahli kitab, sudah banyak berbuat zalim. Tiba-tiba datang menyerbu suatu perkampungan, mengambil harta mereka, tidak peduli harta yang berharga, bahkan istri mereka diambil, putri mereka diambil, seperti itu, merusak hadirin sekalian. Makanya ketika orang-orang Romawi dikuasai oleh sahabat-sahabat Nabi, perang, kalah mereka, rakyat senang. Kita lebih senang diperintah oleh sahabat-sahabat Muhammad. Mereka lemah lembut, mereka bagus, mereka tidak berbuat zalim sebagaimana orang-orang Romawi. Orang Romawi senang dengan apa? Akhlak para sahabat. Ya, perang-perang, tapi kalau sudah perang selesai sudah. Bagaimana mereka berbuat adil walaupun sama orang kafir, menyayangi yang jauh dari akhlaknya orang Romawi sendiri, pemerintah Romawi maupun Persia. Makanya Nabi mengatakan hati-hati kalau kamu memungut zakat, jangan sembarangan. Harta berharga mereka jangan dipungut. Harta kesayangan mereka jangan dipaksa diambil. Kemudian wattaqi da'watal mazlum, hati-hatilah kamu dengan doanya orang yang mazlum, orang yang dizalimi. Jangan menzalimi, karena orang yang dizalimi itu kalau sudah mengangkat kedua tangannya, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Tidak ada jarak
tidak ada halangan antara Allah dengan dia. Doanya langsung tembus ke langit, didengar oleh Allah SWT. Walaupun orang kafir, kata para ulama dalam menyikapi ini, walaupun orang kafir, kalau dizalimi, ya kadang orang kafir yang mengenal Allah, mungkin ahli kitab mengenal Allah, bukan orang-orang kafir yang apa, yang enggak mengenal Allah, ateis atau Buddha, Hindu, tapi ahli kitab mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dia berdoa dalam keadaan zalimi, mustajab, hati-hati. Hadirin sekalian, ini menunjukkan janganlah berbuat apa? Zalim. Kalau mereka belum bayar pajak, ya tunggu dulu. Maksudnya zakat ya, bukan pajak, zakat. Tunggu dulu, sadarkan sampai dia sadar. Jangan langsung kemudian diambil secara paksa. Sebagaimana dulu terbiasa orang-orang Romawi memaksa rakyatnya mengambil upeti. Tidak peduli, pokoknya negara butuh, langsung diserbu daerah itu. Harus menyerahkan apa? Uang, ya, apa saja, bahkan memperkosa putrinya mereka. Seperti itu orang-orang kafir. Ya, ini beda jauh dengan Islam. Nah, yang bisa diambil dari hadis ini, hadirin sekalian, riwayat Bukhari ini, bahwa perhatian Nabi sama tauhid. Ya, maka penting tauhid ini. Ketika negara tauhidnya beres, negeri akan sukses. Ya, kalau tauhidnya masih tidak beres, tidak akan sukses negeri itu. Ya, pasti terus menghadapi bencana-bencana, hukuman-hukuman dari Allah. Pasti ada yang berbuat syirik di sini. Berbuat syirik ini sangat rentan untuk datangnya hukuman dari apa? Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tersinggung berat dengan orang yang berbuat apa? Syirik. Hendaklah kita meninggalkan dunia ini dengan la ilaha illallah. Jangan sampai berbuat syirik, hadirin sekalian. Harus bertauhid. Ya, kita ajarkan anak-anak kita tauhid. Ya, takutnya hanya kepada Allah, tawakalnya hanya kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi Rabbil alamin la syarika. Tidak ada sekutu bagi Allah, hanya untuk Allah bas. Ya, kita salat kita ini untuk Allah, ingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada riya, tidak ada ingin disuruh ya karena fulan, karena ini, la. Ya, ini penting karena Allah begitu juga diingatkan di sini dalam berdakwah. Nabi SAW di sini dinukil oleh penulis di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi, firman Allah surah Yusuf ayat 108, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah ya Muhammad, inilah jalanku, yakni agamaku, aku dan orang-orang yang mengikuti aku, mengajak kepada Allah dengan hujjah yang nyata, dengan ilmu. Di sini Rasul mengajak kepada umatnya dan mengikutinya, ad'u ilallah, berdakwah, mengajak agar manusia menyembah Allah, berdakwah di jalan Allah. Ya, janganlah orang itu berdakwah mengajak kepada golongannya. Ada beberapa tukang atau juru dakwah, ya jamaah ayo mari masuk ke golonganku, masuk ke partaiku. Ya jamaah mari masuk ke mana? Organisasiku. Ajak orang menuju kepada Allah. Ya, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa yang perkataan lebih bagus kecuali orang yang mengajak kepada Allah. Ajak orang untuk salat, ajak orang untuk bertauhid, ajak orang untuk berzikir. Jangan ajak ayo ya masuk ke golonganku, masuk ke partaiku, masuk ke organisasiku. Ini kampanye, ini bukan dakwah, hadirin sekalian. Namanya da'i mengajak orang untuk apa? Ad'u ilallah. Ayo mari saya ajak kamu menuju Allah. Ila jannah 'arduha as-samawati wal ard. Saya ajak kamu agar bisa masuk surga yang luasnya seluas apa? Langit dan apa? Bumi. Ya, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dakwah, hadirin sekalian. Banyak orang karena fanatik golongannya mengajak orang untuk apa? Masuk golongannya. Ayo masuk ke golonganku, nanti baiat sama pemimpinku. Itu yang terjadi di masyarakat di beberapa daerah, ya.
mengajak orang untuk masuk ke organisasinya. Bayangkan, sehingga kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap golongan bangga dengan golongannya masing-masing. Terpecah belah umat Islam, tidak mau Islam saja, tapi harus ini, harus golonganku, harus ini, harus organisasiku ini. Pecah umat Islam. Ya, maka hendaklah kalau dia berdakwah mengajak kepada Allah di atas ilmu, ala basirah. Basirah di sini ilmu. Ada ilmunya. Orang yang jadi juru dakwah, ya, dia berdakwah atau dai, hendaklah dia punya ilmu syariat Islam. Jangan sampai dia tidak ada ilmu. Kemudian ilmu mad'uin, dia tahu orang yang diajak berdakwah ini bagaimana kualitasnya, kuantitasnya, akalnya. Kadang perlu didakwai dengan lemah lembut. Dia tidak suka dengan kekerasan. Dia tidak suka dengan kata-kata yang kasar, keras. Dia ingin yang lemah lembut. Ya, Anda harus tahu itu. Ya, terkadang harus dengan kata keras baru dia sadar. Kalau lemah lembut enggak didengar. Ada orang begitu, harus dengan apa? Kata keras baru dia sadar, baru ingat dia. Maka dia harus berilmu tentang masalah ini. Dan perlu dakwah. Kalau enggak ada dakwah, maka manusia berbuat apa yang mereka lakukan. Perlu ada yang mengingatkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Inilah ciri utama umatnya Nabi Muhammad. Berdakwah, mengingatkan ya suami, mengingatkan istrinya, anak-anaknya, ya semuanya saling mengingatkan. Hadirin sekalian, perlu adanya dakwah. Kalau tidak, manusia akan berbuat ya apa yang dia kehendaki. Ya, ini bahaya sekali. Makanya di sini Nabi disuruh oleh Allah untuk berdakwah di atas ilmu. Hendaklah yang berdakwah itu punya apa? Ilmu. Kalau enggak punya ilmu, maka bahaya. Dia mengajak ke siapa? Untuk apa? Kalau dia enggak punya apa? Ilmu. Makanya yang diutus oleh Rasul sebagai dai bukan orang-orang bodoh. Sekelas Mu'adz bin Jabal. Bukan sekedar ayo pergi ke sana, kamu dakwah ke sana. Belum belajar. Lebih baik dia belajar dulu di masjid dalam waktu lama. Kemudian dia berdakwah. Belum apa-apa dia sudah pergi, disuruh. Ya, bahaya sekali hadirin sekalian. Apa yang dia seru nanti? Makanya Rasul mengutus Mu'adz bin Jabal. Nah, inilah pentingnya hadirin sekalian dakwah, mengajak kepada tauhid. Isya ya? Hah? Baik. Kurang 2 menit. Satu hadis ya. Di sini ada hadis lagi dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab waktu perang Khaybar. Jadi Nabi ini waktu perang Khaybar, ini perang susah. Khaybar ini markasnya Yahudi di luar Madinah, sekitar 400 km. Ya, arah utara menuju Syam. Ini markasnya Yahudi, markas konspirasi, markas ya, untuk memerangi umat Islam. Di sana ada tentara, ada uang, ada dinar, ada emas, ada senjata, ada pergumulan luas. Markas Yahudi. Selain ada 3 suku Yahudi di Madinah. Yang paling besar di Khaybar. Perang Khaybar termasuk perang yang sangat susah. Banyak para sahabat terluka parah karena harus menaklukkan satu benteng yang lainnya. Ada sekitar 20 lebih benteng. Benteng kecil, benteng besar. Waktu itu benteng besar susah ditaklukkan dengan pintu gerbangnya yang besar. Maka Nabi mengatakan, la'u'tiyanna raya ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah. Aku akan berikan panji bendera ini besok kepada seorang laki-laki yang dimana dia mencintai Allah dan Rasulnya, wa yuhibbullahu wa rasuluh, dan Allah mencintai dia dan juga Rasul mencintai dia. Masya Allah, ini adalah suatu keistimewaan. Siapa pemuda ini? Yaftahullahu ala yadayhi, dan Allah akan memenangkan pertempuran ini dengan kedua tangannya. Fabatan nas yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Maka semua manusia, semua sahabat, hatta Umar tidak tidur, memikirkan siapa yang diberikan ke Rasulullah bendera. Semua ingin berharap. Bahkan Umar mengatakan, wallahi tidak pernah aku ambisi kekuasaan kecuali malam itu. Karena Rasul mengatakan pemuda yang mencintai Allah dan Rasul, yang Allah dan Rasul mencintai dia. Ini kata-kata yang bukan sembarangan.
Bukan ngasih gitu aja, tapi ada embel-embel bahwa pemuda ini memang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintai dia. Sampai Umar pun begadang. Besok paginya, ya habis subuh, Rasul mengatakan, "Aina Ali?" Di mana Ali? Ya Rasul, Ali nggak ada di sini. Dia lagi istirahat di tendahnya. Dia sakit mata. Ya, panggil dia. Dipanggil, "Ada apa ya Ali?" "Kedua matamu sakit ya Rasulullah." Diludahi sama Nabi. Langsung sembuh, hadirin sekalian. Dan lebih baik daripada sebelumnya, nampak lebih ganteng daripada sebelumnya. Rasulullah, mukjizat ludahnya. Selain Rasul jangan. Walaupun kiai, walaupun habib, ludahi sendiri. Hadirin sekalian, ke Rasulullah nggak ada masalah, sembuh. "Ya Ali, ini bendera, pegang ya Ali." Kemudian kata Rasulullah apa, hadirin sekalian? "Unfud ala rislik." Maju, pergi kamu ya Ali. Sampai mendekati apa? Tanzil bisahatim, mendekati benteng mereka. Tapi ingat, sebelum kau buka benteng mereka, ud'uhum ilal Islam. Ya, panggil mereka supaya apa? Masuk Islam. Suruh mereka mengucapkan apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Lihat ini, pentingnya tauhid. Ya, kalau mereka sudah, jangan perangi. Ya, panggil mereka untuk masuk Islam, la ilaha illallah. Rasul mengatakan, "Wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin ni'am." Demi Allah, kamu menjadikan satu orang dari mereka masuk Islam, itu lebih baik daripada harga yang paling mahal di dunia. Balasan bagimu, barang yang paling mahal lebih baik daripada yang ada di dunia ini. Balasan untuk satu orang. Kalau kamu masukkan Islam banyak orang, ya bisa jadi berapa pahala. Rasul berikan semangat begitu. Ya, maka hadirin sekalian, Ali ini dengan tangan kanannya, dengan kedua tangannya itu bisa menjebol gerbang, bayangkan. Gerbang apa namanya? Benteng. Itu mungkin kalau orang biasa puluhan orang dijebol sama Ali. Ya, diangkat dan dilempar sehingga pasukan Islam bisa apa? Masuk benteng itu. Dan keluar sebagai pemenang umat Islam. Ya, jatuhlah Khaybar. Ini perang yang luar biasa susah. Ya, umat Islam dipanai dari atas. Dulu benteng merupakan pertahanan yang paling solid. Kalau sekarang tidak. Benteng ya disikat sama pesawat apa? Tempur. Justru tambah mati sekarang ini. Dulu begitu. Khaybar ini penting. Ini maksudnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan hadis ini, pentingnya yang engkau sampaikan masalah tauhid. Pentingnya apa? Tauhid. Jangan yang lainnya, tauhid dulu. Anda lihat tauhidnya bagus tidak? Kalau nggak bagus, garap ini dulu. Ya, belum apa-apa sudah yang lainnya. Hadirin sekalian, tauhid dulu, karena orang kalau tauhidnya nggak beres, nggak diterima ibadahnya. Salatnya nggak diterima, jihadnya nggak diterima. Tauhid dulu harus beres. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.